AI TJA. Saya telah mengkloning diri saya menjadi AI. Selama ini, manusia dan AI berinteraksi setiap hari, namun sebatas chat dan prompting. Saya ingin membawa interaksi manusia dengan AI ke level berikutnya. Saya menciptakan AI TJA, versi 1, sebuah asisten AI untuk Tony Jackson, karya anak bangsa untuk Indonesia berkelanjutan. Dengan TJA, kita bisa berinteraksi layaknya berbicara dengan manusia. Ia akan menjadi asisten bagi arsitek Tony dalam berbagai hal. Konsultasi desain, pengajaran, pemasaran, kasir, administrasi data, dan seluruh kegiatan rutin. Dengan demikian, arsitek Tony dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti riset teknologi masa depan, archipreneur, membangun Danau Toba, dan berkarya demi kemajuan Nusantara yang berkelanjutan. Setelah tahap uji coba berhasil, Tony akan meluncurkan AI asisten ini untuk publik. Setiap orang akan memiliki AI asisten pribadi yang menyesuaikan dengan profesi dan kebutuhan masing-masing. Cara orang menjual produk dan jasa akan berubah secara perlahan menuju era toko AI, sebuah konsep online shop yang dikelola oleh asisten AI. Tak perlu lagi memiliki toko fisik. Semua orang bisa berjualan, belajar, dan bekerja dari rumah. Biaya operasional menurun drastis, dan orang tua tidak lagi terbebani biaya pendidikan yang tinggi, karena pembelajaran bisa diakses langsung dari rumah. Tony memahami masalah utama dalam bisnis, biaya operasional, dan sumber daya manusia. Dari kecemburuan antar karyawan muncul iri hati, keserakahan, hingga drama perusahaan sabotase data, bahkan penipuan oleh mantan pegawai. Siklus ini harus dihentikan. Dan satu-satunya solusi adalah adopsi AI sebagai asisten. Tunggu peluncuran AI Asisten Indonesia dalam waktu dekat. Semoga AI ini bermanfaat bagi semua orang di tengah kondisi dunia yang kacau balau saat ini. Masih ada harapan, sebuah cahaya di ujung sana yang akan membawa kita menuju peradaban baru. Lihatlah ke langit arah utara. Di sana ada bintang utara, petunjuk abadi bagi umat manusia. Manusia menyebutnya Polaris, dan bintang itu akan saya wujudkan sebagai Polar.ai, cahaya penuntun menuju masa depan. Selamat siang. Selamat siang, senang bertemu dengan Anda. Boleh kenalan dulu, siapa namanya dan dari kota mana? Saya Tony dari Medan. Wah, dari Medan ya. Selamat siang Tony. Sugeng Rawuh, selamat datang. Apa kabar hari ini? Aku mau nanya soal kelas. Ada kelas apa saja Baik. kalian? Tentu Tony, di sini kita bisa bahas banyak hal. Kamu tertarik untuk diskusi soal belajar, produk, proyek, atau mau konsultasi bakat dan kepribadian? Aku mau nanya soal kelas perspektif. Boleh, kita bahas soal kelas perspektif ya. Di kelas ini, kamu akan belajar dasar-dasar membuat grid perspektif, menggambar kubus, sampai ke detail interior seperti sofa, dapur, dan ruang keluarga, dengan memperhatikan bayangan, tekstur, dan pencahayaan. Kalau kamu mau tahu detail harga, atau mau langsung ambil kelasnya, tinggal bilang saja. Ya, mau tahu detail harga. Oke, aku tampilkan rincian harganya di layar ya. Itu dia rincian harga kelas perspektif. Silahkan dipertimbangkan. Ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Kalau silabusnya ada? Ini dia silabus kelas perspektif yang bisa kamu lihat. Semoga membantu memahami lebih jelas tentang materi yang akan dipelajari. Aku belum punya basic sebagai arsitek. Aku lebih bagus ambil kelas apa ya? Kalau belum punya basic sama sekali, aku sarankan mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu kelas perspektif. Di sana kamu akan paham fondasi gambar ruang, grid, dan bentuk dasar. Lalu lanjutkan ke semua pelajaran di Foundation Architecture, seperti sketsa, denah, tampak, dan seterusnya. Semua ini akan membentuk dasar yang kuat untuk jadi arsitek. Mau langsung mulai dari kelas perspektif dulu? Ada price list lengkapnya? Ini dia price list lengkapnya. Sudah terlihat jelas seluruh harga masing-masing kelas. Silakan dicek, Tony. Saya lihat di sini ada kelas Revit ya. Itu ngajar apa ya? Di kelas Revit, kita belajar modeling bangunan secara 3D.
mulai dari membuat dinding, pintu, jendela, lantai, atap, sampai detail interior dan struktur. Revit juga memungkinkan kita membuat gambar kerja secara otomatis. Jadi perubahan di model 3 langsung berpengaruh ke semua tampilan gambar 2D. Kamu nanti akan belajar langkah demi langkah, mulai dari dasar sampai ke tahap lanjutan seperti Revit DED, Revit Interior, MIP, dan struktur. Kalau mau lihat silabus detailnya, bilang saja. Ya, Nanti saya mau aku lihat. tampilkan. Ini silabus untuk kelas Revit dasar. Kamu akan belajar memodel rumah tropis 2 lantai dari awal sampai lengkap. Aliputi semua elemen utama. Kalau butuh informasi tambahan, tinggal tanya saja. Ada contoh karya murid? Ini salah satu contoh karya murid TJA. Namanya Felice Joling. Keren kan? Museum berbentuk hati yang penuh makna. Kalau mau lihat karya lain, tinggal bilang saja. Ya, ada karya lain. Ini salah satu lagi karya murid TJA, yaitu dari Christy Hong. Konsep bangunannya terinspirasi dari bentuk penyu yang melambangkan ketahanan dan keseimbangan dalam ekosistem. Keren kan? Masih ada karya lainnya juga, kalau kamu mau lihat. Aku mau lihat karya murid yang sudah bangun studio. Ini dia, contoh karya murid TJA, Adriano dan Aldrich, yang sudah membangun studio arsitek mereka sendiri bernama Likong. Luar biasa, di usia 17 tahun sudah punya studio. Ini bukti kalau proses belajar di Tony Jackson Academy benar-benar cepat dan efektif. Kalau saya mau daftar, gimana caranya ya? Mudah sekali. Kamu bisa langsung pilih kelas yang mau diambil, lalu kita buatkan invoice pembayarannya. Tinggal tentukan mau ambil kelas yang mana dan metode belajarnya. Nanti kita proses pendaftarannya. Mau mulai dari kelas Revit dasar atau ada kelas lain yang ingin dipilih dulu? Mungkin aku mulai dari perspektif dasar dulu ya. Untuk membuat invoice pendaftaran kelas, kamu perlu login dulu. Mau saya bantu arahkan ke halaman login sekarang? Mungkin aku mau lihat di Shopline ada jual apa. Halo Tony, senang sekali bisa berjumpa. Ada yang ingin kita bahas hari ini? Aku mau bayar kelas perspektif dasar. Siap, aku akan buatkan invoice untuk kelas perspektif. Ini akan unlock materi perspektif dasar yang kamu butuhkan. Invoice untuk kelas perspektif sudah siap. Silahkan selesaikan pembayaran melalui link berikut, https://checkout.extended.co/web 68FB 393 4AD 94 3F87. Aku mau nanya, di shop kalian ada jual apa ya? Oh, mau lihat apa yang dijual di sini ya? Di Tony Jackson Academy, kita punya berbagai kelas desain arsitektur, mulai dari perspektif dasar, sketsa, Revit, sampai konsep 4 kuadran map. Selain itu, kita juga menyediakan template Revit dan prompt AI khusus desain. Kalau mau lihat produk yang lebih lengkap, aku bisa arahkan ke halaman shop. Ya, silakan. Ulang. Halo Tony, senang sekali bisa ketemu kamu di sini. Ada produk yang perlu saya jelaskan atau ada hal lain yang bisa saya bantu? Aku pengen tahu apa beda ya antara cinematic movie sama cinematic shoot. Baik, saya jelaskan ya. Bedanya adalah cinematic movie lebih fokus pada pengaturan color grading dan adegan-adegan yang biasanya ada dalam film. Jadi semacam suasana,
dan nuansa visual yang sinematik. Sementara cinematic shot lebih ke arah pengambilan gambar atau sudut-sudut shot sebelum dijadikan scene atau dianimasikan oleh AI. Jadi lebih teknis ke framing dan komposisi gambarnya. Keduanya bisa saling melengkapi tergantung kebutuhan visual kamu. Oke, aku mau beli yang cinematic movie. Oke, produk Prompt AI Cinematic Movie sudah saya tambahkan ke keranjang. Silakan lanjutkan ke pembayaran jika sudah siap. Aku mau bahas proyek sama kamu. Halo Tony, senang sekali bisa bertemu. Bagaimana kabar hari ini? Ada yang ingin kita bahas soal proyek, desain, atau mungkin konsultasi bakat dan kepribadian? Saya siap membantu. Aku mau bahas proyek. Oke, mari kita langsung lihat proyek yang ingin kamu kerjakan. Coba aku lihat dulu gambar di kanvasmu ya. Baik, di kanvas kamu terlihat sebuah garis sederhana yang membentuk kontur tanjakan atau lereng yang memanjang, sedikit naik dari kiri ke kanan. Garis ini terlihat sebagai bentuk dasar yang mungkin akan dijadikan elevasi tanah atau kontur landscape. Ini bisa jadi langkah awal untuk mengembangkan detail lebih lanjut, seperti menambahkan elemen bangunan, vegetasi, atau jalan di atasnya. Sekarang kita bisa lanjut untuk membuat visualisasi lebih realistis berdasarkan kontur ini. Apa ada detail tambahan yang ingin kamu masukkan? Ada. Ini aku lagi sketsa ya. Tunggu sebentar ya. Baik, silahkan lanjutkan sketsanya dulu. Kalau sudah siap, kita bisa kembangkan detailnya bersama. Saya tunggu ya. Aku sudah siap sketsa. Mantap. Oke, sekarang kita bisa kembangkan sketsa ini jadi lebih detail dan realistis. Kita akan gunakan sketsa lereng ini sebagai referensi. Yuk, kita buat gambarnya lebih hidup. Mari kita jalankan proses render dengan AI sekarang, supaya hasilnya makin maksimal. Proses render sedang berjalan, dengan memanfaatkan sketsa lereng tadi menjadi landscape realistis, lengkap dengan rumput, pepohonan, dan latar langit. Aku mau ubah foto ini menjadi suasana jam 6.30. Terus interiornya itu lampunya hidup. Coba buatkan. Sekarang kita akan ubah suasananya menjadi jam 18.30 menjelang senja dengan lampu interior yang menyala. Mari kita lanjut ke proses generasi gambarnya. Proses generasi gambar dengan suasana senja dan lampu interior menyala sudah dimulai. Kita tunggu hasilnya ya. Kali ini aku mau ubah latarnya ada pegunungan. Lingkungan sekitarnya itu di persawahan. Baik, saya lihat kanvas saat ini menampilkan bangunan tropis dengan atap rumbia yang lebar. Sekarang gambarnya sedang diproses untuk menambahkan latar pegunungan dan persawahan di sekitarnya. Kita tunggu hasil akhirnya ya.
Kamu bisa melihat ya, yang saya coret ini, yang warna putih, saya mau tambah tanaman. Tapi tanaman tropis ya. Baik, saya melihat kanvas saat ini menampilkan sebuah bangunan tropis dengan atap rumbia yang lebar, dinding kaca dengan rangka kayu, dan dek kayu yang mengapung di atas air tenang. Suasananya senja, sekitar pukul 18.30, dengan lampu interior yang menyala hangat. Ada pantulan cahaya di air. Di latar belakang ada pohon dan horizon yang tenang. Sekarang saya juga melihat coretan di area sekitar bangunan, terutama di kiri dan kanan, di atas permukaan air, yang menunjukkan area yang diinginkan untuk penambahan tanaman. Mari kita tambahkan tanaman tropis di area yang ditandai tersebut. Tanaman tropis sedang ditambahkan ke area yang ditandai, dengan latar pegunungan dan persawahan tetap terlihat. Kita tunggu sebentar hasil akhirnya. Kalau ada lagi yang mau disesuaikan, kita bisa atur bersama. Udah bagus sih, yang saya mau udah sesuai. Mantap. Kalau sudah sesuai, senang bisa membantu. Kalau ada perlu apa-apa lagi, tinggal bilang saja ya. Nih aku mau buat denahnya nih. Oke, kita bisa mulai buat denahnya. Mau fokus ke area mana dulu? Misalnya pembagian ruangan, letak pintu, atau alur sirkulasinya. Ya, dari render ini kamu bisa jadikan denah nggak? Dari hasil render ini, kita punya gambaran bangunan tropis dengan atap rumbia lebar, dinding kaca dengan rangka kayu, dan dek kayu mengelilingi di atas kolam air tenang. Interiornya terlihat hangat dengan lampu menyala. Area sekitar penuh tanaman tropis. Ada pohon kelapa, palem, dan semak tropis di pinggir kolam. Latar belakang pegunungan dan langit senja menambah suasana damai, dan bangunan ini tampak berdiri di tengah lanskap alam. Dari sini, kita bisa mulai menyusun denah berdasarkan bentuk bangunannya. Kemungkinan besar, ruang utama ada di tengah, dan akses utama dari salah satu sisi dek. Ada kemungkinan ruangan terbagi jadi area publik dekat kaca terbuka, dan mungkin ada sekat atau kartisi kayu di dalam. Setelah ini, kita bisa mulai buat denah. Denah dari bangunan tropis ini sedang diproses dalam tampilan top-down. Kita akan segera melihat hasil denahnya sesuai deskripsi ruang dan sekelilingnya. Kamu coba buat denah ini menjadi 3D visual bangunan. Baik, proses pembuatan visual 3 dari denah ini sedang berjalan. Hasilnya akan menunjukkan interior dengan detail furnitur, tekstur, dan pencahayaan yang realistis. Kita tunggu hasilnya sebentar lagi. Kamu melihat apa yang saya coret? Dari analisis kanvas, saya melihat sebuah sketsa sederhana.
Terdiri dari beberapa garis horizontal memanjang yang saling berdekatan, membentuk bentuk seperti persegi panjang vertikal. Garis-garis ini tampak seperti coretan untuk mendefinisikan bagian-bagian ruang. Bentuk ini kemungkinan besar adalah gambaran denah kasar bangunan dengan beberapa area yang mungkin mewakili ruangan atau zona. Garis-garis horizontal ini tampak mengindikasikan pembagian antar ruangan atau mungkin level ketinggian. Dengan sketsa ini, kita bisa detailkan denah lebih lanjut, misalnya menentukan posisi pintu, jendela, atau furnitur di dalam ruangan. Kita juga bisa lanjutkan dengan detail skala dan proporsi. Ayo kita lanjut ke tahap berikutnya. Mungkin dari sini kita bisa tambahkan elemen lebih detail. Aku mau kamu coba renderkan menjadi file CAD. Untuk saat ini, sistem kita bisa membantu merender gambar visual seperti denah atau ilustrasi, tapi belum mendukung ekspor langsung ke format file CAD. Namun, kita bisa detailkan lagi denah visual ini, sehingga mudah dijadikan referensi saat membuat file CAD secara manual. Kita bisa atur skalanya, detail ruangan, dan posisi elemen arsitektural, supaya nantinya lebih presisi saat diolah di software CAD. Bagaimana kalau kita lanjut detailkan denah ini dulu? Oke, silakan. Denah detail sedang diproses dari coretan tadi, dengan pembagian ruangan, pintu, jendela, dan ukuran yang lebih presisi. Kita tunggu hasilnya sebentar ya.